Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dari pengertian fraktur, fraktur adalah gangguan dari kontinuitas normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga sering kali terganggu. Radiografi sinar X dapat menunjukkan keberadaan cedera tulang, tetapi tidak mampu menunjukkan otot atau ligamen yang robek, saraf yang putus, atau pembuluh darah yang pecah sehingga dapat menjadi komplikasi pemulihan klien. Dan ini gambaran dari fraktur, bisa kita lihat. Dan etiologi dari fraktur sendiri, tekanan berlebihan atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan sehingga mengakibatkan kerusakan pada otot dan jaringan. Kerusakan otot dan jaringan akan menyebabkan perdarahan, edema, dan hematoma. Lokasi retak mungkin hanya retakan pada tulang, tanpa memindahkan tulang manapun. Fraktur yang tidak terjadi di sepanjang tulang dianggap sebagai fraktur yang tidak sempurna, sedangkan fraktur yang terjadi pada semua tulang yang patah dikenal sebagai fraktur lengkap. Dan penyebab dari fraktur dapat dibedakan menjadi cedera traumatik pada tulang disebabkan oleh cedera langsung adalah pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. Kedua, cedera tidak langsung adalah pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan. Misalnya jatuh dengan tangan terjulur sehingga menyebabkan fraktur klavikula. Yang ketiga, ada fraktur yang disebabkan kontraksi keras yang mendadak. Dan selain cedera traumatik, ada fraktur patologik. Kerusakan tulang akibat proses penyakit dengan trauma minor mengakibatkan tumor tulang adalah pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali. Ada infeksi seperti osteomyelitis, dapat terjadi akibat infeksi akut, atau dapat timbul salah satu proses yang progresif. Dan selanjutnya ada rakitis, dan ada secara spontan disebabkan oleh stres tulang yang terus-menerus. Dan selanjutnya kita perlu mengetahui tentang tanda dan gejala terjadinya fraktur. Antara lain ada deformitas, pembengkakan dari perdarahan lokal yang dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Spasme otot dapat menyebabkan pemendekan tungkai. Deformitas rotasional atau angulasi dibandingkan sisi yang sehat, lokasi fraktur dapat menyebabkan deformitas yang nyata. Selanjutnya bisa kita jumpai adanya pembengkakan. Edema dapat muncul segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan sekitar. Dan selanjutnya ada memar, terjadi karena perdarahan subkutan pada lokasi fraktur. Dan ada spasme otot. Spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Dan selanjutnya ada nyeri. Nyeri akan selalu mengiringi fraktur. Intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda-beda pada masing-masing klien. Nyeri biasanya terus-menerus mengingat jika fraktur dimobilisasi. Hal ini terjadi karena spasme otot. Fragmen fraktur yang bertindihan atau cedera pada struktur sekitarnya. Selanjutnya ada ketegangan. Di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi dan kehilangan fungsi. Hilangnya fungsi terjadi karena nyeri yang disebabkan fraktur atau karena hilangnya fungsi mengungkit lengan pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat terjadi dari cedera saraf. Dan selanjutnya ada gerakan abnormal atau krepitasi. Dan krepitasi. Manifestasi ini terjadi karena gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antar fragmen fraktur. Selanjutnya ada juga perubahan neurovaskular. Cedera neurovaskular terjadi akibat kerusakan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Klien dapat mengeluhkan rasa kebas atau kesemutan atau tidak teraba nadi pada daerah distal dari fraktur. Selanjutnya ada syok. Fragmen tulang dapat merobek pembuluh darah. Perdarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan syok. Dan selanjutnya saya ingin membahas klasifikasi fraktur. Dapat dibedakan menjadi fraktur tertutup dan fraktur terbuka.
Untuk derajat keparahannya ada derajat 1, luka kurang dari 1 cm, dan kontaminasi minimal. Derajat 2, luka lebih dari 1 cm, kontaminasi sedang. Dan derajat 3, luka melebihi 6 hingga 8 cm. Ada kerusakan pada jaringan lunak, saraf, tendon, kontaminasi banyak. Fraktur terbuka dengan derajat 3 harus segera ditangani karena resiko infeksi. Dan selanjutnya ada faktor risiko yang perlu kita perhatikan, yaitu dengan berusia lanjut. Biasanya pada wanita untuk usia yang di atas 50 tahun perlu kita waspadai, dan gaya hidup yang kurang aktif bergerak atau sedentary lifestyle, dan kurangnya asupan nutrisi terutama kalsium dan vitamin D, mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, menderita rheumatoid arthritis, diabetes, gangguan saluran pencernaan, atau gangguan pada kelenjar endokrin. Dan ini perlu kita waspadai semuanya. Dan ini merupakan prinsip dari pengobatan fraktur. Ada 4R, recognition, reduction, retention, dan rehabilitation. Untuk recognition, kita diagnosis dan kita nilai frakturnya, lokasi fraktur, bentuk fraktur, dan menentukan teknik yang sesuai untuk pengobatan, komplikasi yang mungkin terjadi selama dan sesudah pengobatan. Untuk reduksi, kita reduksi fraktur, cegah kekakuan, cegah deformitas, serta perubahan osteoartritis. Untuk retention, kita lakukan imobilisasi fraktur. Dan untuk rehabilitation, mengembalikan aktivitas fungsional semaksimal mungkin. Dan ini ada penata laksananya, dan yang non-operatif dan operatif. Untuk yang non-operatif ada reduksi, imobilisasi, dan pemeriksaan dalam proses penyembuhan. Untuk yang operatif, apabila ada indikasi yang absolut, itu adanya fraktur terbuka, cedera vaskuler, fraktur dengan sindroma kompartemen, cedera multiple. Yang relatif, apabila ada pemendekan, fraktur tibia dan fibula intak, fraktur tibia dan fibula dengan level yang sama. Dan selanjutnya, ini cara mencegah atau untuk menjaga kesehatan tulang. Yang pertama ada olahraga teratur, ada diet sehat yang kaya akan nutrisi untuk tulang, biasanya mengandung vitamin D dan kalsium. Kita menghindari kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat, dan mendeteksi dini faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jika ada faktor risiko yang tinggi, lakukan pemeriksaan dan pengobatan di fasilitas kesehatan. Terutama bisa kita lakukan screening lebih dahulu. Dan ini komplikasi apabila terjadinya fraktur, antara lain shock, sindrom emboli lemak, sindrom kompartemen, kerusakan arteri, infeksi, avaskular nekrosis. Dan ini ada kutipan olahraga favorit Rasulullah, yaitu berenang, berkuda, dan memanah. Dan segala sesuatu yang dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia. Sendaguro dan permainan kecuali 4 perkara, yaitu sendaguro dengan suami, dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Itu riwayat An-Nasai. Dan ini cara pencegahan dari COVID-19. Yang pertama, perlu kita rajin mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker apabila kita batuk dan pilek, mengonsumsi gizi seimbang seperti sayuran buah, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, hati-hati dengan kontak dengan hewan, dan jangan mengonsumsi daging yang kurang masak. Jadi kita harus masak dulu sampai matang. Jika batuk